Bismillah, kalau bulan Mei ini kamu anggap Infinix udah keluarin semua produknya, belum ya? Kamu salah, masih ada seri GT yang menurut saya adalah produk paling GT di bulan ini. Ini dia Infinix GT30 Pro yang menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 8350 5G. Untuk harganya kisarannya sih 4 jutaan, tapi harga flash sale, harga promonya itu bisa tembus di bawah 4 juta ya, 3, sekian lah. Itu buat yang varian handphone doang. Karena ada gaming setnya juga, khusus varian yang warna hitam seingat saya. Dengan tambahan beberapa peripheral gaming ya, kayak casing yang MagSafe dan juga cooler yang magnetik. Yang akan saya unbox ini, yang warna Shadow Ash dengan RAM berapa ini? 8 GB ya, dengan storage 256 GB. Karena memang ada yang varian RAM 12 GB dengan storage 512 GB. Yang menarik adalah dia sekarang sudah punya shoulder trigger ya, namanya GT Trigger. Kemudian layarnya 1.5K 144Hz AMOLED gaming display. Dan ini seingat saya sudah support wireless charging juga. Kemudian sudah ada Infinix AI dengan custom clean dan pure OS. Itu juga tuh bedanya dibandingkan seri lain ya. Kemudian ada mechanical light wraps dan extended RAM hingga 16 GB. Ya betul, di sini sudah dikatakan support wireless charging 30 watt. Kalau pakai kabel 45 watt, baterainya 5500 watt, sudah Android 15, ada NFC juga. Kamera depannya 13 megapiksel, kamera belakang 108 plus 8 megapiksel. Menarik, yang keduanya itu apakah ultra wide, nanti kita cek. Kemudian sisanya sudah ya, ada infrared blaster, in-display fingerprint scanner, dan X-axis motor. Giroskop pasti ada. Yuk kita cek dulu isi di dalam paket penjualannya, yang kalau ngelihat dari stiker yang terdapat di sisi box ini, ada bundling dengan perdana smartphone ya. Ya, ini langsung smartphone-nya, tapi saya simpan dulu. Ini yang warna Shadow Ash, harusnya Ash itu abu berarti ya. Kemudian ada perdana smartphone, kemudian buku petunjuk pengguna GT30 Pro, modelnya adalah X6873. Ini sekaligus form garansi ya. Ya, betul. Oke. Kemudian ini dapat soft case juga, nanti kita lihat juga sekalian. Terakhir di bawah sini ada perlengkapan buat charging sama SIM ejector ya. SIM ejectornya sekarang Infinix udah banyak yang pakai bentuk begini, nggak yang kotak lagi. Mungkin karena disentil mulu kali ya, kayak apa pembuka kaleng kornet. Nah, untuk chargernya masih Type A dengan output maksimal 45 watt. Kemudian kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C dengan aksen warna orange di colokannya. Dan ini dia soft case-nya. Oke, soft case-nya tidak terlalu berwarna. Low profile ya ternyata soft case-nya. Dan ini tidak ada magnetic ring-nya. Padahal dia sudah support wireless charging. Nah, ini kelebihannya casing bawaan sudah ada bolong di sini buat shoulder triggernya ya, GT Trigger. Tidak ada bolong di tombol power karena sudah in-display fingerprint scanner. Ingat sekali lagi layarnya AMOLED 1.5K 144Hz. Mantap banget ya buat level harganya. Saya akan lepaskan dulu stikernya. Yes, seperti ini penampakan warna Shadow Ash. Saya suka nih kalau finishingnya begini, frost matte gitu ya. Licin banget di tangan, tapi tidak meninggalkan bekas sidik jari dengan mudah. Saya akan cek juga di mana nanti lightingnya berada. Teman-teman boleh simak juga dalam layout landscape seperti ini. Oke, kameranya 2 di situ kotak ya. 108 megapiksel AI kamera dengan 2 LED flash. Di sisi kanan ada tombol power yang dikasih aksen garis hijau, tapi tidak bertekstur. Volume rocker dan ini trigger button-nya ya. Trigger button-nya ini menggunakan sensor sentuh, bukan fisikal, bukan mekanikal. Di sisi atas masih ada infrared blaster, mantap. Kemudian ada mikrofon kedua, tetap ada. Kalau buat gaming malah bagus ya, ada mikrofon kedua. Jadi bisa gaming dimanapun dengan menyalakan mikrofon. Itu fungsinya buat noise cancelling soalnya. Kemudian di sini ada speaker grill yang kedua juga ya, stereo, mantap. Di sisi bawah ada speaker grill utamanya berjejer seperti itu. 9 buah lubang ya. 8 buah lubang. Port Type-C, mikrofon, dan SIM tray-nya. Sesuai tebakan saya di hati tadi, ini tanpa slot microSD ya. Jadi hanya 2 nano SIM card. Kalau kamu butuh storage lebih besar,
kamu tambah kayaknya sekitar 600.000 bedanya ya. Apa 700.000 dari yang 8256 ke 12512 GB. Worth it lah ya segitu nambah ya. Kalau memang butuh RAM lebih besar dan juga storage yang lebih besar. Tunggu saya setup dulu ya. A few moments later. Oke, segera kita masuk ke XOS 15 Pro GT ini ya. UI khusus GT series. Apakah memang benar-benar pure OS? Saya ngelihat sih tampilan control centernya masih mirip XOS biasa. Kemudian kita coba masuk ke settingannya. Oh ya, masih juga sih kayak Infinix XOS biasa ya. Yuk, sekarang kita lihat about phone-nya. Storage-nya terpakai hampir 20 GB, 19,56 GB ya. Jadi free-nya 236 GB, 44 GB. Itu sudah menyala memfusion 5 GB. Teman-teman bisa lihat kan dari tadi ya, bezel layarnya hampir simetris. Bawah masih sedikit lebih tebal dibandingkan kiri dan kanan, tapi bawah dan atas udah identik ya. Dan segini tipis sih. Kemudian juga layarnya flat, mungkin dengan tepian yang sedikit 2.5D aja. Enak buat gaming harusnya, karena beberapa gamers yang saya tahu nggak mau atau menghindari layar curve ya buat gaming. Kamera belakang 108/8, depan 13, baterainya 5500 mAh, screen-nya 1.5K, Android 15 dengan security update bulan April tanggal 5. Oke, mantap. Kemudian yang mau dicek lagi bloatware-nya mungkin silakan. Ada etalase apps, kemudian dikit ya. Bahkan Facebook aja nggak ada, etalase apps doang. Mungkin itu yang dibilang pure OS ya, nggak banyak bloatware. Tapi kalau buat remote, di sini ada. Sekarang kita cek sedikit untuk kameranya. Oh iya, ada lensa ultrawide. Jadi 8 MP adalah ultrawide dengan perbesaran 0,6 kali. Dan karena ini 108 MP, in sensor zoom-nya 3 kali ya. Kemudian perekaman video bisa 4K kah? Sorry, di sini yes, bisa 4K 60 fps. Mantap, memang si prosesornya kuat ya buat nanganin perekaman video segitu. Dan kalau kita nyalakan 4K 60 fps, masih nyala loh si stabilization-nya, ultra steady-nya. Mantap pisan. Mungkin kalau video bokeh 1080p tetap ya, Full HD kalau video bokeh. Kamera depan bisa sampai 4K 30 fps dengan stabilisasi menyala juga. Tapi tidak bisa 60 fps ya kalau kamera depan. Dan untuk flashnya cuma dari layar ya, tidak ada flash khusus di depan kayak beberapa smartphone Infinix lainnya. Apakah trigger buttonnya bisa dipakai buat kamera? Bisa, yang atas ambil. Sisanya ada mode vlog, kemudian portrait, depan belakang, super night, more, ini ada slow motion, time lapse, dual video, panorama, super makro, pro, sky shot, nama dokumen. Super makronya berarti pakai lensa ultrawide, dan buat pro juga lensa ultrawide-nya bisa. Termasuk fokusnya bisa diatur. Artinya apa? Artinya lensa ultrawide-nya juga hadir dengan autofocus ya, makanya bisa dipakai sebagai lensa makro juga. Mantap, mantap. ISO-nya dari 100 menit 2400 di lensa ultrawide dengan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 6 detik. Sementara di lensa utama shutter speed-nya lebih panjang sampai 30 detik ya. Dengan ISO juga lebih jauh, lebih lebar sampai dengan 6400. Sisanya bisa kamu atur fokusnya single, continuous atau manual dan metering-nya juga bisa. Apakah ada mode RAW? Sepertinya tidak ada. Nah, sekarang saya mau nyalakan lampunya dari mana nih kira-kira. Kita coba masuk ke setting dulu lagi. Ini dia, Mechanical Light Waves. Kita coba di Party Mode. Wow, lighting-nya kamu bisa lihat nggak? Ada berapa coba? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Yang sini dan sini lebih tipis. Coba kita ubah ke Bright. Warnanya so far baru putih doang ya untuk yang Shadow S ini. Apakah RGB atau tidak? Tapi bisa animasi kayak gitu ya. Artinya itu terdiri dari beberapa segmen si lightingnya, nggak satu lampu doang. Karena bisa dibikin animasi kayak gini. Tapi sepertinya warnanya cuma satu ya. Untuk yang warna Shadow S ini, biar masuk kali dengan bodinya, biar nggak terlalu rame.
Oke, abis itu ada special function. Ini kayaknya beberapa hal yang berhubungan dengan gaming mode dan juga UI-nya ya. Kalau Infinix AI adanya di sini. Yes, udah ada beberapa fitur buat AI-nya. Yang saya ingin lihat adalah always on display-nya sekarang. Kita coba satu saja dulu. Saya matikan sambil kita tes fingerprint scanner-nya ya. Kita hitung dulu apakah dia menyala terus. Oke, tidak ya. Always on display-nya tetap cuma beberapa detik. Yes, cepat si fingerprint scanner-nya. Tanpa harus nyala dulu animasi atau ikonnya ya. Yes, cepat. Oke teman-teman, ini dia Infinix GT30 Pro, GT30 Pro, yang mungkin teman-teman udah tunggu-tunggu karena sudah tahu bocorannya dari sana-sini. Ini sudut-sudutnya membulat banget ya, kelihatan ya. Mungkin biar enak buat dipegang pas main game. Jangan lupa ada GT trigger-nya di sini dan di sini. Buat dipakai main game, biar lebih cepat lagi, responsif lagi pas waktu nembak. Kemudian spek lengkapnya, saya ulang lagi, pakai prosesor MediaTek Dimensity 8350 5G, RAM-nya ada yang 8, ada yang 12 GB, storage-nya 256 atau 512 GB, layarnya yang jelas resolusinya 1.5K dengan refresh rate hingga 144 Hz, panel AMOLED in-display fingerprint scanner tentu saja, dan kamera belakangnya 108 dengan tambahan 8 MP buat ultrawide. Iya betul, tetap ada ultrawide. Dan baterainya 5500 mAh, bisa support wireless charging 30 watt, sementara kabel itu ngecasnya bisa 45 watt. Buat harga 4 jutaan, dengan promo bisa di bawah 4 juta, menurut teman-teman gimana? Gas, sikat, sudut-sudut membulatnya, bezel yang tipisnya, kayaknya nyangkanya pada merek mahal deh. Oke, ini dia Infinix GT30 Pro warna Shadow S. Silahkan dicek produk yang muncul di video ini, atau link yang saya sertakan di deskripsi jika teman-teman tertarik memilikinya. Ini akan di-launch pada tanggal 23 Mei dan penjualan mulai tanggal 25 Mei jam 00.00 pas payday. Sip, gitu aja dulu unboxingnya ya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.